Selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang akan dibahas dalam video ini, yaitu ada beberapa bahasan. Yang pertama adalah kode etik guru dalam konteks globalisasi, dan yang kedua adalah hak dan kewajiban guru, dan yang ketiga adalah profesi guru di era global, pengembangan profesi guru di era globalisasi. Yang pertama, konsep kode etik guru. Kode etik guru adalah kumpulan norma, nilai, dan aturan perilaku yang disusun secara formal untuk mengatur hubungan proporsional guru dengan siswa, rekan sejawat, orang tua, masyarakat, dan profesinya sendiri. Yang, yang kedua adalah Kode Etik Guru Indonesia menurut PGRI. Yang pertama, tanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua adalah kejujuran profesional. Dan yang ketiga adalah pemahaman terhadap siswa. Yang keempat, lingkungan belajar kondusif. Yang kelima, hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Yang keenam adalah pengembangan profesi. Yang ketujuh adalah hubungan antar guru. Dan yang kedelapan, penguatan organisasi. Dan yang kesembilan adalah kebutuhan pada kebijakan. Yang ketiga, relevansi di era globalisasi globalisasi membawa tantangan seperti penggunaan media sosial, pengaruh budaya asing, dan tuntutan transparansi publik transparansi publik. Kode etik dari undang-undang dan PGRI menjadi penyeimbang agar guru tetap profesional, tidak melanggar dan menjaga martabat profesi. Dengan adanya kode etik, guru memiliki pedoman jelas dalam menjaga profesionalitas saat berinteraksi di dunia digital, melindungi hak dan kewajiban dari perlakuan tidak adil, mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban guru. Hak guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang profesionalisme guru di tengah arus globalisasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menempatkan profesionalisme guru tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai hak yang harus dipenuhi negara dan lembaga pendidikan. Hak-hak tersebut diatur dalam pasal 14 dan sangat relevan untuk menjaga kualitas guru di tengah arus globalisasi. Relevansi di era globalisasi. Globalisasi menuntut guru beradaptasi dengan kurikulum internasional, teknologi pembelajaran, dan ekspektasi publik yang tinggi. Hak-hak tersebut menjadi prasyarat agar guru mampu memenuhi tuntutan tersebut. Yang pertama, hak pengembangan kompetensi dan pelatihan memungkinkan guru menguasai teknologi pendidikan, bahasa asing, dan metode pembelajaran berbasis digital. Hak atas perlindungan dan rasa aman penting agar guru tidak takut mengambil keputusan pedagogis yang tepat meski berpotensi mendapat tekanan publik di media sosial. Yang ketiga adalah hak berserikat dan berperan dalam kebijakan, memberi ruang bagi guru menyuarakan kebutuhan lapangan, sehingga kebijakan pendidikan tidak terjebak pada tuntutan global yang tidak kontekstual. Dan yang keempat adalah hak kesejahteraan dan penghargaan menjadi insentif agar guru tetap termotivasi meningkatkan kualitas di tengah persaingan tenaga pendidik global. Selanjutnya kita akan beralih ke pengembangan profesi guru di era globalisasi. Pengembangan profesi berkelanjutan atau Continuing Professional Development atau CPD adalah proses sistematis dan berkelanjutan bagi guru untuk memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan keterampilan serta sikap profesional sepanjang karir mengajar. Bentuk-bentuk CPD di era digital dan globalisasi. Yang pertama adalah pelatihan formal, diklat, workshop, seminar yang diselenggarakan Kemendikbud, LEPMP atau organisasi profesi. Yang kedua adalah pembelajaran mandiri daring, pemanfaatan platform seperti PMM, Kuarsa, edX, atau untuk menguasai pedagogi baru teknologi pendidikan. Yang ketiga adalah kolaborasi profesional. Dan yang ketiga adalah kolaborasi profesional. Lesson study fear, observation, dan komunitas guru mata pelajaran untuk berbagi praktik yang baik. Dan yang keempat adalah riset tindakan kelas. Guru melakukan penelitian kecil di kelasnya sendiri untuk memecahkan masalah pembelajaran. Dan yang kelima, pertukaran internasional. Program pertukaran guru webinar lintas negara untuk memperluas wawasan global. Relevansinya di konteks globalisasi. Arus globalisasi menuntut guru menguasai literasi digital, pedagogi, multikultural, dan keterampilan abad ke-21. Tanpa CVD, guru berisiko tertinggal dan tidak mampu menyiapkan siswa menghadapi persaingan global. Untuk contoh kasusnya adalah contoh kasus demonstrasi guru honorer 2022-2024 terkait pengangkatan P3K.
Deskripsi kasus. Pada tahun 2022-2024, ribuan guru honorer berstatus R2 dan R3 melakukan aksi demonstrasi nasional di Jakarta dan daerah. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian dan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Tuntutan utama meliputi pengesahan RPP Manajemen ASN turunan UU Nomor 20 Garis Miring 2003 dan pengakuan honorer database BKN dalam sistem P3K penuh waktu. Aksi ini dipicu oleh minimnya formasi P3K di daerah, ketidakpastian masa depan dan kesenjangan kesejahteraan antara guru honorer, guru P3K, dan guru PNS. Banyak guru honorer telah mengabdi selama 10-20 tahun dengan gaji jauh di bawah kebutuhan hidup minimum. Yang ketiga adalah dampak terhadap profesionalisme guru. Yang pertama, motivasi menurun, ketidakpastian status dan kesejahteraan rendah membuat guru honorer sulit fokus pada pengembangan kompetensi. Dan yang kedua adalah kesenjangan mutu pendidikan. Sekolah yang bergantung pada guru honorer berisiko mengalami kekurangan guru berkualitas karena tingginya turnover. Dan yang ketiga, citra profesi terganggu. Publik melihat profesi guru tidak menjamin kesejahteraan sehingga minat lulusan terbaik untuk menjadi guru menurun. Dan yang keempat adalah konflik internal, perbedaan status PNS, P3K, dan honorer di satu sekolah sering menimbulkan kesenjangan profesional. Terima kasih semuanya, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih.